Contoh soal reflektif ya. Jadi siswa sekarang disuguhi dengan soal yang esai dan juga reflektif. Artinya bukan cuma jawab secara teori saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contohnya adalah misalnya nih ada pertanyaan, jelaskan perbedaan antara bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi soalnya bukan cuma kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana tata cara bersuci, tapi gimana nih terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka jika ada pertanyaan yang demikian, maka kita harus menjelaskan ya, perbedaan antara bersuci dari hadas dan najis adalah bahwa bersuci dari hadas kecil maka dengan cara berwudu atau bertayamum. Nah, bersuci dari hadas besar maka dengan cara mandi besar atau juga bisa bertayamum. Sementara bersuci dari najis adalah mensucikan pakaian, badan, tempat dari najis dengan cara mencucinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana penerapan bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari? Terapannya adalah bahwa setiap kali kita mau beribadah, kita harus bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Artinya ketika kita mau beribadah, kita ini harus dalam kondisi suci baik dari hadas maupun dari najis. Ini contoh soal yang reflektif. Atau contoh soal lagi ya. Misalnya di sini, menurut kalian atau apa pendapat kalian ya, makna mendalam dari sujud sahwi bagi seorang muslim yang lupa dalam sholatnya atau ragu-ragu dalam sholatnya. Soal ini bukan cuma untuk menjawab apa pengertian sujud sahwi, tapi makna mendalam bagi kita seorang muslim yang ragu-ragu atau lupa dalam sholat lalu melakukan sujud sahwi. Nah, maka di sini kita harus mampu menjawab ya maknanya kita sujud sahwi itu. Jadi makna sujud sahwi yang kita lakukan ya ketika kita ada ragu-ragu atau lupa dalam sholat ya, ini adalah yang pertama mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, tidak sombong, sadar bahwa kita manusia ini banyak salah, banyak lupa. Namun demikian kita juga tetap berusaha untuk sempurna, menyempurnakan ibadah kita, yaitu dengan cara sujud sahwi, karena dalam ibadah sholat kita ragu-ragu atau ada kelupaan. Ini contoh soal yang reflektif seperti itu. Lalu contoh lagi ya, misalnya ada soal mengapa doa dan zikir ini sangat penting bagi ketenangan jiwa seorang muslim. Pertanyaannya itu bukan lagi pengertian doa dan zikir, tapi pertanyaannya mengapa doa dan zikir itu sangat penting bagi ketenangan jiwa seorang muslim. Nah, kalau melihat ini ya, maka kita ini dapat mengambil kesimpulan bahwa zikir adalah mengingat kepada Allah. Doa adalah meminta kepada Allah. Dengan cara mengingat kepada Allah dan meminta kepada Allah, maka kita selaku hamba Allah itu akan lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, lebih merasa dikasih rizki, dikasih perlindungan sama Allah. Nah, ini jawabannya sudah melangkah ranah yang lebih luas. Itu contoh soal yang reflektif ya.
Lagi ya, misalnya ada contoh, jelaskan nilai kebersamaan yang dapat diambil dari sholat berjamaah. Jadi di sini pertanyaannya bukan tentang apa pengertian sholat jamaah lagi, tapi yang ditanyakan adalah nilai kebersamaan yang diambil dari kegiatan sholat jamaah. Kalian pada sholat jamaah enggak? Nah, misalnya kita bisa menjawab ya bahwa sholat jamaah itu nilai kebersamaan yang dapat kita ambil ini adalah, yang pertama adalah persatuan ya, lalu kepemimpinan, lalu kerjasama, lalu kita merasa kita ini sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh soal yang reflektif. Atau lagi ya, ada soal, misalnya di sini ada soal bagaimana cara menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan lahir batin di lingkungan sekolah. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menanamkan ya, menjaga kebersihan lahir batin di lingkungan sekolah. Maka dapat kita ambil kesimpulan jawaban, yaitu dengan cara memberi teladan kebersihan diri, membiasakan ya berwudu, ya, membuang sampah pada tempatnya tidak sembarangan, lalu berperilaku sopan santun dengan warga sekolah, kemudian membiasakan untuk berzikir ya, serta menjauhi sifat iri atau sombong juga malas. Nah, demikian beberapa contoh soal reflektif. Kalian bisa simak di atas jenis soal yang sifatnya reflektif. Semoga bermanfaat.